Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Aprilia, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ali Ridho, Anis Aprilia, dan Hanifatus Saadah. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akar dan pangkat, yang mana ini adalah materi mata kuliah matematika yang diampu oleh Bapak dosen Damar Septian MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian akar. Jika bilangan yang terdapat di dalam tanda akar bukan bilangan kuadrat atau akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya bukan merupakan bilangan rasional. Contohnya, akar 4 sama dengan 2, di mana nilai dari 2 kuadrat sama dengan 4, dan apabila bilangan 4 di akar, hasilnya 2. Kemudian selanjutnya adalah operasi bentuk akar. Yang pertama, akar A kali akar A sama dengan A. Yang kedua, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Ketiga, A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C, atau A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C, dan akar A per B sama dengan akar A per akar B. Berikutnya adalah sifat-sifat bentuk akar. Kita langsung masuk ke slide berikutnya untuk melihat contohnya. Nah, ini contoh sifat-sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar sendiri itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama adalah penjumlahan bentuk akar. Rumusnya A akar B ditambah C akar B sama dengan A plus C akar B. Di situ sudah ada contohnya, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan 8 akar 2, di mana akar 2 ini adalah bilangan irasional. Saya contohkan yang bilangan rasional. Misalnya 3 akar 4 ditambah 5 akar 4 sama dengan 8 akar 4. Akar 4 sendiri itu adalah bentuk rasional dari 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, bila 4 di akar nilainya tetap 2. Jadi 8 akar 4 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan nilainya hasil akhirnya 16. Kemudian sifat yang kedua adalah pengurangan bentuk akar. Rumusnya A akar B dikurangi C akar B sama dengan A dikurangi C akar B. Contohnya di situ sudah ada 4 akar 5 dikurangi 7 akar 5 sama dengan negatif 3 akar 5. Saya contohkan contoh yang lain, misalnya 7 akar 4 dikurangi 4 akar 4 nilainya 3 akar 4. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa akar 4 itu nilainya 2. Jadi 3 akar 4 sama dengan 3 kali 2, dan hasil akhirnya adalah 6. Kemudian sifat yang ketiga adalah perkalian bentuk akar. Di sini ada 2 rumus. Rumus yang pertama, akar A kali akar B sama dengan akar AB. Rumus yang kedua, A akar B dikali C akar D sama dengan A kali C akar B kali D. Contohnya di situ akar 15 dikali akar 8 sama dengan akar 15 dikali 8, hasilnya akar 120. Kemudian dijabarkan menjadi akar 4 dikali 30. Akar 4 sendiri memiliki nilai 2, jadi hasil akhirnya di situ 2 akar 30. Saya contohkan contoh lain yang hasilnya nanti bilangan real dalam bentuk bilangan asli, bukan dalam bentuk akar. Misalnya akar 5 dikali akar 45 sama dengan akar 225. Dari awal ya, akar 5 dikali akar 45 sama dengan dijadikan 1 menjadi akar 5 kali 45. Kemudian hasilnya akar 225. Akar 225 ini merupakan bentuk penjabaran dari 15 kuadrat. Jadi nilai akar dari 225 adalah 15. Kemudian sifat yang terakhir adalah pembagian bentuk akar. Rumusnya akar A per akar B sama dengan akar A per B. Di situ contohnya akar 49 per akar 100 dimasukkan dalam rumus menjadi akar 49 per 100. Nilainya akar 49 itu 7 dari 7 kuadrat. Kemudian akar 100 itu 10 dari 10 kuadrat. Jadi nilainya 7 per 10.
berikutnya adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini juga ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama itu A per akar B, di mana penyelesaiannya adalah dengan mengalihkannya kembali dengan akar B per akar B. Contohnya 1 per akar 5 sama dengan, masuk ke rumus, 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 5 per akar 25. Kemudian akar 25 itu kan dari 5 kuadrat, jadi akar 25 itu memiliki nilai 5. Terus dimasukkan lagi ke situ menjadi akar 5 per 5. Hasilnya 1 per 5 akar 5. Coba saya buat contoh lain, misalnya 1 per akar 2. Jadinya 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya akar 2 per akar 4 sama dengan akar 2 per 2, di mana nilai dari akar 4 sama dengan 2 dari 2 kuadrat. Jadi hasil akhirnya 1 per 2 akar 2. Kemudian bentuk kedua yaitu A per B plus akar C, di mana penyelesaiannya dengan mengalihkannya kembali dengan B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Langsung masuk ke contoh. Misal 3 per 2 plus akar 3 dimasukkan ke rumus untuk menyelesaikannya. Jadi 3 per 2 plus akar 3 dikali 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Kemudian dikalikan masing-masing menjadi 3 kali 2 dikurangi akar 3 per 2 plus akar 3 dikali 2 dikurangi akar 3 sama dengan 6 dikurangi 3 akar 3 menjadi per 4 akar 3 menjadi 6 dikurangi 3 akar 3. Saya tekankan sekali lagi, di nilai akhir ini 6 dikurangi 3 akar 3 tidak bisa dikurangi. Misalkan ini 6 dikurangi 3 akar 3, 6 tidak bisa dikurangi 3 sehingga hasilnya nanti 3 akar 3, tetapi hasil akhirnya tetap seperti ini, 6 dikurangi 3 akar 3. Kemudian bentuk pecahan yang terakhir adalah A per akar B plus akar C. Ini juga sama, penyelesaiannya dikalikan dengan B plus akar C per B plus akar C. Maksudnya bentuk perkalian ini didapat dari bentuk penyebut yang ada di bawah. Jadi penyelesaian dalam bentuk pecahan akar seperti ini itu harus dikalikan dengan penyebut yang ada di bawahnya. Contohnya 2 per 2 akar 2 dikurangi akar 5 sama dengan, masuk ke rumus, 2 per 2 akar 2 dikurangi akar 5 dikali 2 akar 2 plus akar 5 per 2 akar 2 plus akar 5 sama dengan dikalikan masing-masing menjadi 2 dikali 2 akar 2 plus akar 5 per 2 akar 2 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat sama dengan 4 akar 2 plus 2 akar 5 per 8 dikurangi 3 sama dengan 4 akar 2 plus 2 akar 5 dikurangi 3, hasilnya 1 per 3 dikali 4 akar 2 plus 2 akar 5. Ini sudah hasil akhir. Andipun ini dihitung nanti hasilnya koma-koma, soalnya akar 2 sendiri itu hasilnya kan koma-koma juga. Jadi ini sudah termasuk hasil akhir, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian kita masuk ke pangkat, di mana definisi bilangan berpangkat semula tampaknya bilangan berpangkat harus merupakan bilangan asli. Namun dalam perkembangannya selanjutnya dikenalkan bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat rasional. Bilangan yang dipangkatkan juga berkembang, bukan hanya bilangan cacah, tetapi bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Di situ sudah dijelaskan A kali A kali A kali A sampai dengan P. P itu adalah banyaknya A yang dikalikan dengan A. Keterangannya A pangkat P, disitu kan hasilnya A pangkat P. Jadi A pangkat P itu adalah bilangan berpangkat, di mana A adalah bilangan pokok dan P adalah pangkatnya. Lanjut ke bilangan pangkat positif. Jika A eksponen dengan R dan N nilainya lebih dari 1,
N eksponen A, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan N. Nilai N adalah banyaknya A yang dikalikan dengan A. Misal 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi banyaknya angka 2 yang dikalikan dengan angka 2 itu sendiri. Dan hasilnya A pangkat N, di mana nilai A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat: jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Di situ sudah ada ya, A pangkat M dikali AN sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya misalnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 plus 3, jadinya A pangkat 5. Contohnya seperti itu. Yang B sama A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurangi pangkat N. Contohnya A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, hasilnya A pangkat 3 dikurangi pangkat 2, hasilnya A pangkat 1 atau A tok. Kemudian yang C, A pangkat M dipangkatkan lagi ke N, hasilnya A pangkat M kali N. Contohnya A pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi pangkat 2, hasilnya A pangkat MN. A pangkat 2 dikali 2, hasilnya berapa? 2 pangkat 4. A pangkat 4 maksud saya. Kemudian yang D, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, A kali B pangkat 2, hasilnya A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Yang terakhir, A per B pangkat M sama dengan AM per BM. Contoh lagi, A per B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Kalau dikalkulasikan lagi ke dalam bentuk pembagian yang B, jadinya A pangkat M dikurangi B pangkat M. Kemudian contoh sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Ini sudah saya jelaskan di yang tadi ya. Ini hanya poin yang kelima kayak yang belum. Coba A pangkat 3 dikali B pangkat 5 per AB pangkat 2 di dalam kurung dipangkatkan lagi 4. Penyelesaiannya A sama A pangkat 3 akan menjadi penyebut. Jadi pangkat dari A itu kan atok kan dia. Langsung A dinaikkan ke atas jadi dikurangi 3 dikurangi 1, karena pangkat penyebutnya itu kan 1, pangkat A yang penyebut 1. Kemudian yang B pangkat 5, pangkat B penyebut itu kan 2, jadi penyebut naik ke atas jadi dikurangi B 5 dikurangi 2 pangkat 4 sama dengan A3 dikurangi 1 A pangkat 2, B5 dikurangi 2 3, B pangkat 3 dipangkatkan lagi ke 4. Penyelesaiannya A pangkat 2 kali 4 dikali B pangkat 3 kali 4, jadi A pangkat 8 B pangkat 12. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, kami kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.